Selamat pagi, pada kesempatan kali ini saya akan review kerugian investasi cryptocurrency saya di aplikasi Pintu. Jadi saya berinvestasi ya dengan modal Rp250.000. Nah, saya mengalami kerugian. Nah, untuk kerugiannya berapa itu nanti saya akan tampilkan. Dan juga saya akan jelaskan ya mengenai resiko ketika kita berinvestasi di aset kripto atau di cryptocurrency. Jadi ini merupakan tampilan awal ya atau halaman utama dari aplikasi Pintu, salah satu aplikasi ya yang bisa kita gunakan untuk investasi cryptocurrency. Jadi kita bisa membeli Bitcoin dan kawan-kawannya ya menggunakan aplikasi ini. Jadi kalau misal kalian sudah top up itu nominalnya akan tampil di sini ya, di saldo rupiah token seperti itu. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk cara depositnya itu sangat mudah, kita bisa klik di sini ya. Nah, di sini ada transfer ya. Jadi ada virtual akun, kalau di akun saya ada virtual akun Bank Mandiri dan juga Bank BNI. Jadi kalau misal kalian mau top up, kalian tinggal kirim ya, transfer uang ke virtual akun Bank Mandiri dan Bank BNI ini atas nama kalian sendiri seperti itu. Jadi nanti akan masuk ke saldo rupiah. Nah, di sini ada keterangan ya. Jadi dana yang telah dideposit itu hanya bisa ditarik ke rekening. Jadi misal kita sudah deposit 100.000 ya. Nah, 100.000 itu hanya bisa dicairkan ke rekening, tidak bisa masuk ke dompet digital ya. Misal GoPay, OVO dan yang lainnya. Seperti itu ya. Di sini ada peringatannya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Jadi kalau misal kalian ingin mendaftar, kalian bisa gunakan kode referral saya ya, yaitu KIOYYI 590. Nah, terus kemudian kalian transaksi ya minimal Rp50.000. Nah, nanti kalian akan mendapatkan kado secara acak ya. Jadi kalian bisa gunakan kode referral saya KIOYYI 590, transaksi minimal Rp50.000 dan dapat kado secara acak ya, dari mulai Rp5.000 sampai dengan Rp1.000.000. Jadi kalau kalian mendaftar di awal ya, jangan lupa gunakan kode referral. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk kelebihannya ya di aplikasi Pintu ini itu dari beberapa aplikasi yang sudah saya coba itu yang paling simple. Jadi untuk cara paling simpelnya untuk menjual dan membeli itu kita bisa gunakan aplikasi Pintu ini. Jadi tidak ada order book ya, seperti itu, simple sekali. Kalau misal kalian ingin tahu tutorialnya, kalian bisa cari ya video di link di deskripsi di bawah. Jadi untuk seperti ini ya. Jadi untuk aset kripto yang bisa kita beli itu ada di sini ya, kita bisa lihat ada Bitcoin, Ethereum, Binance dan sampai di Polygon atau Matic. Jadi untuk koinnya di aplikasi Pintu ini memang cukup terbatas ya. Jadi kalau misal dibandingkan dengan aplikasi yang lainnya itu bisa lebih lengkap seperti itu. Jadi seperti itu ya untuk kelebihan dan juga kekurangannya di aplikasi Pintu ini. Jadi cryptocurrency dan Bitcoin. Jadi ketika kita membahas tentang cryptocurrency itu sebagian besar orang ya itu pasti mengarahnya ke Bitcoin. Jadi sebagian besar orang mengertinya kalau kripto itu hanya Bitcoin. Nah, padahal kalau kita cari di salah satu website ya, yaitu coinmarketcap.com, di situ ada banyak sekali jenis-jenis kripto. Jadi di situ ada sekitar 5.400-an kripto. Jadi Bitcoin ini hanya salah satunya. Jadi ada 5.400-an kripto dan Bitcoin ini hanya salah satunya. Nah, kenapa Bitcoin yang terkenal? Karena Bitcoin ini adalah kripto yang pertama, seperti itu ya. Nah, dan juga dari segi dominasinya itu yang paling tinggi. Jadi dominasi Bitcoin ya ketika video ini dibuat itu 43,27%. Jadi hampir setengah persen ya. Jadi hampir 50% uang yang masuk ke dalam kripto itu masuk ke Bitcoin. Jadi seperti itu ya. Jadi dominasinya sangat besar sekali. Untuk koin yang terkenal lainnya ya, yaitu ada Ethereum. Jadi Ethereum ini merupakan platform ya. Jadi platform, jadi misal kita ingin membuat suatu aplikasi ya atau sistem yang terdesentralisasi, itu kita bisa menggunakan platformnya Ethereum. Jadi kita bisa menggunakan blockchain Ethereum. Terus kemudian untuk yang koin terkenal ketiga yaitu Binance atau BNB Coin, ini merupakan exchange ya, yaitu tempat jual beli koin terbesar di dunia. Untuk nilai transaksinya perharinya bisa lebih dari
500 triliun ya, seperti itu untuk nilai transaksinya. Jadi untuk kegunaan BNB itu banyak sekali ya. Kita bisa untuk staking koin, atau kita juga bisa membeli istilahnya itu koin IPO. Jadi kalau misal koin yang mau terbit itu kita bisa beli dahulu di Binance ya, menggunakan koin BNB seperti itu. Jadi kegunaan setiap kripto itu berbeda-beda. Kalian bisa baca-baca terlebih dahulu ya untuk membeli aset kripto tertentu seperti itu. Nah, untuk yang video kali ini saya akan bahas ya, yaitu koin Compound. Jadi ini adalah salah satu koin yang berjalan di blockchain Ethereum seperti itu ya. Jadi dia menggunakan blockchain Ethereum untuk berjalan seperti itu. Nah, untuk dominasi Compound ini sangat kecil sekali, yaitu hanya 0,14% seperti itu ya, dibandingkan Bitcoin yang 43,27%. Jadi kegunaannya atau aplikasi atau sistem Compound itu apa ya? Jadi ini merupakan protokol yang terdesentralisasi yang digunakan untuk pinjam meminjam koin. Jadi kalau misal kalian ingin pinjam meminjam koin, itu bisa masuk ke protokolnya Compound seperti itu. Nah, untuk koinnya ini berfungsi sebagai governance token ya. Jadi misal kita ingin ada pengembangan atau mengembangkan protokol Compound, itu koin ini bisa digunakan untuk voting ya, seperti itu. Misal ada fitur baru atau yang lainnya, itu bisa digunakan untuk voting. Jadi seperti itu ya untuk kegunaan Compound. Jadi sebesar apa Compound itu ya, kita bisa lihat di websitenya di Fables ya. Di situ kita bisa lihat. Jadi Compound ini masuk salah satu protokol ya yang digunakan untuk pinjam meminjam atau lending yang terbesar ketiga. Jadi yang pertama ada AV, yang kedua Maker ya, yang ketiga Compound seperti itu. Jadi untuk Compound ini sudah sangat terkenal ya. Kita bisa lihat dari segi USD yang terlock, itu yang nomor 3 terbesar Compound. Jadi untuk Compound sudah sangat terkenal seperti itu. Nah, untuk resiko investasi di cryptocurrency ini adalah saya akan tampilkan ya. Ini merupakan grafik pergerakan dari Compound. Jadi kita bisa lihat di sini resikonya itu sangat besar sekali ya. Kita bisa lihat untuk dalam waktu 1 bulan itu bisa turun sangat drastis. Jadi dia pernah mencapai nilai tertingginya ya di sekitar $856 atau ya kita bulatkan $900 ya. Nah, tidak ada 1 bulan itu turun sampai ke $400. Jadi tidak ada 1 bulan dia turun lebih dari 50%. Jadi untuk investasi di aset kripto ya atau di cryptocurrency itu resikonya sangat tinggi ya. Kalian bisa tahu sendiri dalam 1 bulan, bayangkan ya uang kalian turun sampai 50%. Misal kalian invest 10 juta ya. Jadi kalau misal 1 bulan itu bisa hanya tinggal 5 juta seperti itu. Jadi resikonya sangat besar sekali. Sebelum saya tampilkan hasil investasi kripto saya, terlebih dahulu saya peringatkan ya bahwa di kripto itu resikonya sangat tinggi. Nah, di sini coba saya akan tampilkan grafik harga Bitcoin menggunakan aplikasi Pintu. Jadi ini adalah grafik untuk harga 1 minggu terakhir, terus kemudian harga 1 bulan terakhir, dan yang paling penting dan yang ini itu harga 1 tahun terakhir. Jadi kita bisa lihat ya, grafiknya itu turun sangat tajam. Jadi pernah naik sampai 9, sekian ya, 9,39, dan sekarang itu di harga 500 juta. Jadi turun hampir 50%. Jadi untuk resiko investasi di kripto itu kalian perlu perhatikan kalau resikonya sangat tinggi seperti itu. Tapi untuk returnnya juga bisa sangat tinggi. Jadi misalnya kita beli pada di sini ya, kita beli pada tanggal 25 November di harga 243 juta. Kalau misalnya kita jual pada tanggal 14 April itu pasti untung sekitar 4 kali lipat ya, seperti itu. Jadi bisa untung sangat tinggi tentunya, dan juga bisa rugi sangat tinggi. Jadi kalian perhatikan ya untuk resiko dan return yang ditawarkan oleh cryptocurrency atau Bitcoin ini. Jadi langsung saja ya saya akan tampilkan. Jadi saya investasi di koin Compound ya. Jadi di sini kita klik. Nah, saya akan tampilkan untuk riwayat pembeliannya terlebih dahulu. Jadi saya membeli pada tanggal 7 Mei 2021 ya. Di sini ada terlihat dengan nominal Rp250.000. Jadi saya membeli Rp250.000 pada tanggal 7 Mei, dan ketika video ini dibuat itu tanggal 31 Mei
2021. Jadi kurang dari 1 bulan ya. Untuk keuntungannya atau kerugiannya kita bisa lihat ya. Jadi uang yang 250.000 itu sekarang tinggal 131.000, dan saya rugi hampir 50%. Jadi seperti itu ya. Untuk kerugiannya, jadi saya hampir rugi 50%.